Ungkapan sudah selesai menjadi seruan kepada Allah dan manusia dan juga dirinya sendiri. Yesus memberitahukan diri sendiri bahwa Dia sudah berhasil. Jelas pula seruan ini diperuntukkan bagi para penguasa kegelapan bahwa mereka telah kalah total dan dalam pengadilan Allah. Melalui perkataan ini juga, Yesus menyatakan bahwa semua konsekuensi dosa manusia telah Ia selesaikan. Kesalahan kita sudah dibereskan. Pendamaian antara Allah dan manusia sudah diwujudkan. Karena Kristus yang taat, maka barang siapa menerima Kristus akan diterima oleh Allah dan tidak seorang pun yang ditolak. Dan setiap orang yang mau datang kepada Kristus akan memiliki pengharapan hidup yang kekal. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih Spesial Paskah. Nah sahabat yang baik, kita sudah saksikan video pembuka ini, luar biasa sekali ya. Iya. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Iya, sudah katakan sudah selesai. Iya, masalah kita, masalah dosa, Iya. konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa dan kita juga. diperdamaikan sudah dengan Tuhan. Amin. Ya. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah perkataan Yesus tentang final statement menyelesaikan pekerjaan Bapa. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini benar-benar membebaskan kita bahwa semua sudah selesai di atas kayu salib. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bahwa di atas kayu salib semua sudah selesai. It is finished. Dan kami berdoa biarlah kebenaran janji-Mu ini terjadi atas kehidupan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, didamaikan, dan kami boleh kembali hidup menyatu dengan Engkau di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Yohanes 19 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation, Yohanes 19 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Ketika Ia sudah mencicipi anggur asam itu, Ia berkata, sudah selesai mempelaiku. Kemudian Ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya kepada Allah. Wah, ini luar biasa ya. Biasa. Menyatakan sudah selesai. Sudah selesai. Dan Yesus mengatakan sudah selesai dengan suara kemenangan. Amin. Ya, benar-benar satu sukacita ya. Dan ini adalah perkataan Yesus yang ke-6 dari 7 perkataan Yesus yang terakhir. Yaitu perkataan Yesus tentang final statement menyelesaikan pekerjaan Bapa. Bahwa dengan Yesus berkata sudah selesai, it is finished di kayu salib, maka Yesus sedang mendeklarasikan kemenangan bahwa semua pekerjaan Bapa sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Ya. Jadi melalui perkataan Yesus tentang final statement menyelesaikan pekerjaan Bapa ini, maka Yesus sedang menggenapi kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa sesuai dengan perkataannya dalam Yohanes 4 ayat 34. Bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Amin. Dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Amin, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Amin. Ya. Nah, arti kata sudah selesai di dalam bahasa Yunani adalah tetelestai. Yang pertama artinya adalah sudah lunas. Ya. Amin. Di mana kata ini atau kata lunas ini tertulis dalam dokumen bisnis atau nota yang menunjukkan bahwa hutang sudah dibayar, ya, sudah lunas, ya. Jadi sama seperti tukang kredit zaman sekarang kemudian menulisnya dengan cap lunas.
surat hutang, kemudian dikatakan sudah bebas, sudah selesai Amin, ya. ya. Jadi kalau ada yang nagih lagi kita bilang tetelestai ya. Oh, Sudah lunas. tetelestai, sudah Iya, lunas. Sudah lunas ya. Dan yang kedua artinya adalah di mana ini artinya diucapkan oleh seorang pelukis berkata sudah selesai ya. Jadi kayak seperti apa Michelangelo kalau Iya. melukis ya. Atau Dia lihat patung semuanya ya, karya buat seni patung karya seni, dia kata wah tetelestai, sudah selesai ya. sudah sempurna. Sudah sempurna semuanya. Jadi karya yang dikerjakan itu sudah sempurna dan tidak perlu ditambahkan lagi ya. Karena semua karyanya itu sudah selesai ya. Amin. Hmm. Jadi arti kata sudah selesai, it is finished, tetelestai, dalam bahasa Yunani ini adalah Yesus sudah mengakhiri, Ya. mewujudkan, dan menyelesaikan dengan sempurna Amin. seluruh pekerjaan keselamatan kita. Iya. Sehingga kita harus percaya, raih dan terima kebenaran ini ya, bahwa kita sudah diselamatkan Amin. dan dibebaskan dari dosa, maut, kutuk, penyakit, kemiskinan, dan seterusnya. Amin. Wow, Wah, kita amin. sudah dibebaskan ya. Nah, sesuai dengan bahasa aslinya pada waktu itu Yesus mengatakan dan mendeklarasikan kata sudah selesai dengan bahasa Aram ya. Dan arti kata sudah selesai dalam bahasa Aram itu adalah kalal ya. Dalam bahasa Aram ini adalah bahasa yang asli dan ini mempunyai dua arti. Yang pertama adalah fulfill, terpenuhi, dan yang kedua artinya adalah complete ya. Dan mempelai, bride, wanita ya, mempelai wanita ya. Jadi kata sudah selesai mempelaiku, it is finished my bride, yang adalah kala dalam bahasa Aram, artinya adalah Yesus sudah menyelesaikan dan sudah memenuhi seluruh pekerjaan keselamatan kita dengan lengkap untuk kita yang adalah mempelainya. Jadi kita harus percaya, raih dan terima kebenaran ini bahwa di atas kayu salib semua masalah kita sudah selesai. Dan identitas kita adalah mempelainya. Amin. Semua masalah kita sudah selesai. Ya, dan identitas kita adalah mempelainya. Jadi melalui perkataan Yesus tentang final statement menyelesaikan pekerjaan Bapa ini, Yesus sudah mendeklarasikan kemenangan. Amin ya. Bahwa Yesus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sebab di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kemudian melalui perkataan Yesus tentang final statement menyelesaikan pekerjaan Bapa ini, Yesus sudah mendeklarasikan kemenangan bahwa Yesus sudah melunasi semua hutang dosa kita. Amin. Sebab dalam Kolose 2 ayat 14 mengatakan bahwa dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Wow. Sudah ditiadakan di sudah atas kayu salib. Dipakukan di kayu semuanya salib. Sudah istilahnya dilunasi semuanya ya. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Kolose 2:15. Demikian firman Tuhan. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah sahabat yang baik, melalui penyaliban Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga, maka Yesus sudah melucuti semua kekuatan iblis, yaitu melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dari kuasa kegelapan dan menjadikan iblis tontonan umum dalam kemenangan Yesus atas iblis dan kuasa kegelapan. Amin. Jadi melalui firman Tuhan ini kita lagi diingatkan nih betapa dahsyatnya kuasa perkataan Yesus tentang final statement menyelesaikan pekerjaan Bapa, bahwa melalui deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib ini, maka semua masalah kita, yaitu dosa, kutuk, sakit penyakit, kemiskinan, dan segala perbuatan iblis sudah selesai. It is finished. Wow, kata-kata sudah selesai itu luar biasa ya. Ini penting ya. Ini sangat penting. Kita menyadari bahwa semua sudah selesai di atas kayu salib. Yesus sudah mengampuni dosa kita, menyelesaikan semua dosa dan
konsekuensi dosa. Iya. Betapa berbahagianya kita semua ini Amin. ya. Jadi dari renungan ini kita diingatkan bahwa di dalam Kristus semua sudah selesai. Dan kita ada dalam kemenangannya. Amin. Sebagai mempelainya. Jadi sahabat yang baik, saat ini kalau ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, Iya. tekanan hidup, atau minta didoakan, ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita buka Alkitab kita dan kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sahabat yang baik, inilah alasan dan tujuan Yesus datang ke dunia, yaitu untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Perbuatan iblis yang pertama adalah mencuri, karena selama ini iblis telah mencuri kuasa, otoritas, kebahagiaan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan warisan kita sebagai anak-anak Bapa. Kemudian yang kedua adalah membunuh. Karena selama ini iblis telah membunuh dan merusak iman, identitas, karakter, dan sifat-sifat kita yang mulia. Lalu yang ketiga adalah membinasakan. Karena selama ini iblis telah membinasakan dan menghancurkan destiny kita, mimpi-mimpi kita, dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi dengan Yesus berkata sudah selesai, it is finished, maka Yesus sedang membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, yaitu luo dalam bahasa Ibraninya, yang artinya adalah Yesus mencabut, membatalkan, memutuskan, mematahkan, menghancurkan, mengakhiri, dan menghentikan semua perbuatan-perbuatan jahat iblis dengan mendeklarasikan sudah selesai, it is finished. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema perkataan Yesus tentang final statement menyelesaikan pekerjaan Bapa. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satunya kita baca ya, dari @Diandra. Hai Pak Agus dan Bu Mala. Hai juga Diandra ya. Kami memiliki tetangga yang terkadang perkataannya cukup membuat kami sakit hati tanpa mereka sadari. Padahal kami sekeluarga tidak pernah menyakiti tetangga kami. Apa yang harus saya lakukan terhadap apa yang saya lakukan? Terima kasih Pak Agus dan Bu Mala ya. Nah, memang dalam situasi itu kita bisa jadi seperti sebel, kesel ya gitu ya. Mungkin ilustrasi seperti ini ya. Boleh nggak? Kasih itu adalah bukan hanya menerima tapi memahami juga ya. Mungkin tetangganya Diandra lagi ada masalah ya. Jadi omongannya jadi nggak enak seperti itu ya. Terutama ke tetangganya ya. Iya, iya. Ilustrasi ginilah Diandra ya. Orang kalau lagi sakit gigi nih ya, dengar suara apa juga pasti, kamu kok berisik sih? Kamu kok begini sih? Gitu ya. Jadi yang disalahin orang lain. Padahal dia lagi sakit gigi gitu Diandra. Nah, jadi mungkin tetangganya Diandra ini lagi ada masalah gitu. Sehingga tanpa sadar dia sebetulnya lagi menuangkan kemarahannya, semua, kekecewaannya kepada orang lain sekitar seperti itu ya. Mungkin dari jadi Diandra ya, tadi kan Yesus katakan berdoalah bagi orang yang menganiaya engkau gitu ya. Nah, dalam firman Tuhan ini sebetulnya ketika kita mengampuni, kita melakukan kasih, itu seperti benteng yang melindungi kita ya. Jadi hari ini
Saya tahu bahwa nggak mudah ya, tidak mudah kalau ada Apalagi tetangga yang seperti itu ya. Pasti Apalagi tiap mungkin, hari. iya tiap hari mungkin melakukan yang seperti itu. Ngerti lah. Tetapi ketika kita menyadari, oh ya Tuhan, Iya. aku mau berdoa untuk tetanggaku. Supaya ada satu perubahan di dalam diri mereka. Supaya apa yang menjadi masalah dalam hidup mereka bisa menemukan jalan keluarnya dan mereka bisa dipulihkan gitu ya. Kita berdoa buat mereka, tetangga kita yang menganiaya, tanda kutip menganiaya. Dan ketika kita berdoa, kita percaya bahwa hati kita juga dipulihkan. Hati kita akan menjadi damai, sejahtera, dan memahami Nah, mereka. itu penting, memahami itu ya. penting. Sehingga kita tidak lagi tertekan akhirnya ya. Jadi Diandra, yang pertama adalah kita hari ini sedang diajarkan kita memahami nih orang lain. Apakah dia mungkin lagi ada masalah gitu. Dan yang kedua, biarlah hari ini kita melepaskan pengampunan tadi gitu ya. Dan tentunya ketiga, kita bawa kepada Tuhan ya. Kita berdoa supaya apa? Supaya Diandra diberi anugerah untuk berespon dengan benar ya. Dan yang penting kita harus tetap bersukacita. Mengapa? Ini kasihan, tetangga ini tidak mengalami kasih Tuhan. Tetapi kita yang mengalami kasih Tuhan, apapun situasi yang di sekitar kita, sukacita yang ada di dalam kita akan melebihi seluruh masalah yang ada di hadapan kita. Amin, Diandra ya. Yuk kita berdoa ya. Kita berdoa, dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang mungkin sama problemnya ya. Tetangga yang seperti ini ya, yang bikin jadi kesel gitu ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur Kau mengingatkan kami betapa hari-hari ini kami butuh Engkau Tuhan untuk menguatkan setiap kami. Kami bawa Diandra Tuhan, dan mungkin sahabat yang baik yang sedang menghadapi tetangga yang sepertinya menyakitkan dengan kata-katanya. Saya berdoa hari ini biarlah hati Diandra disembuhkan, dipulihkan. Dan biarlah hari ini kasih Allah mengalir dan memulihkan Diandra. Dan hatinya dipenuhi dengan kasih untuk bisa melepaskan pengampunan dan menerima tetangganya dengan kasih Kristus. Saya berdoa Tuhan, kuatkan, teguhkan Diandra dan pulihkan juga dia dan sahabat yang baik. Dan saya berdoa biarlah Diandra bisa melepaskan pengampunan dan mendoakan tetangganya juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Amin. Yesus. Amin. Iya. Nah, jadi sahabat yang baik, apa yang perlu kita ingat? Supaya kita mengerti arti dari perkataan Yesus tentang final statement, yaitu menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yang pertama, melalui perkataan Yesus yang ke-6 dari 7 perkataan Yesus yang terakhir, yaitu perkataan Yesus tentang final statement menyelesaikan pekerjaan Bapa yang berkata sudah selesai, it is finished di kayu salib. Maka Yesus sedang mendeklarasikan kemenangan bahwa semua pekerjaan Bapa sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Dan yang kedua, arti kata sudah selesai, it is finished, tetelestai dalam bahasa Yunani adalah Yesus sudah mengakhiri, mewujudkan, menyelesaikan dengan sempurna seluruh pekerjaan keselamatan kita, sehingga kita harus percaya, kita harus meraih dan terima kebenaran ini bahwa kita sudah diselamatkan dan kita sudah dibebaskan dari dosa, maut, kutuk, penyakit, kemiskinan, dan seterusnya. Yang ketiga, arti kata sudah selesai mempelaiku, it is finished my bride, atau kalah dalam bahasa Aram, yaitu bahasa asli pada masa itu adalah Yesus sudah menyelesaikan dan sudah memenuhi seluruh pekerjaan keselamatan kita dengan lengkap untuk kita, yaitu kita adalah mempelainya ya. Jadi kita harus percaya, raih dan terima kebenaran ini bahwa di atas kayu salib semua masalah kita sudah selesai. Dan identitas kita adalah mempelainya. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang sakit dalam tubuhmu atau bahkan dalam jiwamu, bahkan sedang menghadapi masalah yang begitu berat dalam hidupmu? Mari buka hatimu dan kita datang kepada Tuhan. Amin. Dan sahabat yang baik, di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai, it is finished. Artinya kita harus percaya kemenangan ini, bahwa semua dosa, kutuk, penyakit, dan masalah kita sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Jadi bagian kita tinggal meraih dan menerima janji kemenangan ini dengan kita mengucap syukur. Amin.
Mari kita datang kepadanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Benar Bapa, sungguh kami bersyukur dan bersyukur. Kami bersuka cita dan kami deklarasikan bahwa kami sudah dibebaskan dari dosa, kutuk, penyakit, kelemahan, hutang, kemiskinan, dan dari kuasa iblis. Kami percaya bahwa semua pekerjaan iblis sudah dihancurkan di atas kayu salib. Semua sudah selesai dan semua masalah kami sudah selesai. It is finished. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Selamat Paskah, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup